Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai dunia tumbuhan atau plantae. Sebelumnya, Ibu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Sekarang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, Pak di mana? Halo. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Perintah kamu untuk mengabsen teman-temannya dan nanti difotokan dan dikirim ke WA-nya Ibu. Ya, kita akan membahas tentang dunia tumbuhan atau plantae. Next, Bill. Nah, next, Bill. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dunia tumbuhan. Dunia tumbuhan mudah dikenali karena tampak sehari-hari. Tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri karena memiliki zat hijau daun atau klorofil yang sudah tersusun dalam organel khusus yaitu kloroplas. Adanya kloroplas ini memungkinkan tumbuhan mampu mensintesis makanannya sendiri dari zat-zat anorganik melalui proses fotosintesis. Dari zat-zat anorganik melalui dengan kata lain, tumbuhan tergolong dalam makhluk autotrof atau makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Dan ciri-ciri dari tumbuhan yaitu eukarioti, multiseluler, dinding sel dari selulosa, berklorofil, berfotosintesis, memiliki akar, batang, daun, menyimpan cadangan makanan, produksi secara vegetatif dan generatif. Dia
Nah, yang selanjutnya mengenai Bryophyta. Bryophyta terdapat 3 jenis atau pengklasifikasian dari tumbuhan, yaitu yang pertama Bryophyta atau lumut. Lumut memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk peralihan antara talus dengan kormus, tidak memiliki pembuluh angkut, metagenesis atau memiliki pergeseran keturunan, gametofit lebih dominan daripada sporofit, menghasilkan spora berhabitat tempat yang lembab. Nah, di bawah itu ada gambar, yaitu contoh jenis-jenis lumut, yaitu lumut daun dan bagian-bagiannya. Next. Nah, selanjutnya siklus hidup tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut diawali dengan gametofit atau N yang bersifat haploid yang akan nanti diubah menjadi diploid yang akan menjadi haploid kembali. Nah, dari yang pertama dari sperma dikeluarkan dari antheridium ke astronium dengan ovum. Terus itu mereka berfertilisasi atau menjadi satu, terus akan membentuk zigot. Setelah itu ada proses mitosis dan pertumbuhan. Setelah tumbuhan lumut yang baru, yang masih atau muda, setelah itu akan mengalami meiosis, dan setelah itu akan terdapat proses mitosis yang akan menghasilkan dan pertumbuhan yang akan menjadi tumbuhan dewasa atau lumut dewasa. Nah, selanjutnya. Nah, yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yaitu kormus, memiliki rizom dan pembuluh angkut, memiliki metagenesis atau pergiliran keturunan, sporofit lebih dominan daripada gametofit, menghasilkan spora, daun muda menggulung, batang bercabang, habitat terutama tempat yang lembab. Nah, di bawah ini adalah contoh tumbuhan paku. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah siklus hidup tumbuhan paku. Hampir sama dengan tadi, tumbuhan lumut, tumbuhan paku memiliki siklus hidup juga. Yang pertama dari haploid menjadi diploid. Terdapat beberapa proses dari meiosis atau proses meiosis, terus itu berfertilisasi dan menghasilkan tumbuhan baru. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ada spermatofita atau tumbuhan biji. Tumbuhan biji memiliki dua atau terbagi atas dua, yaitu angiosperme dan gymnosperme. Gymnosperme memiliki ciri selanjutnya perkembangan tumbuhan biji. Gymnosperme atau memiliki perkembangan tumbuhan biji. Angiosperme yaitu reproduksi seksual atau generatif, dan yang kedua memiliki reproduksi aseksual atau vegetatif. Kalau angiosperme terbagi atas dua, bisa reproduksi seksual atau generatif maupun reproduksi aseksual atau vegetatif. Nah, selanjutnya. Nah, kalau gymnosperme, di sini terdapat contoh siklus hidup pinus. Nah, siklus hidup pinus sama seperti tadi, mengalami meiosis dan fertilisasi yang akan menghasilkan suatu tumbuhan baru. Ibu singkat saja, apa selanjutnya? Nah, yang terakhir yaitu peran tumbuhan. Peran tumbuhan terdapat 5 peran tumbuhan. Yang pertama ada pembersih udara, contohnya tumbuhan atau pohon-pohon yang terdapat di pinggir jalan yang dapat kita lihat sehari-hari. Yang kedua, sebagai sumber bahan pangan, yaitu contohnya ada wortel, ada kubis,
ada kol, ada kentang, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada bahan material bangunan, yaitu menggunakan kayu mahoni atau kayu-kayu yang berkualitas atau kuat, memiliki ketahanan yang kuat dan akan bisa digunakan untuk membangun rumah. Nah, yang keempat yaitu bahan panganan, bahan pakaian. Bahan pakaian itu diambil dari pohon kapas yang menghasilkan kapas yang akan diolah menjadi pakaian kita sehari-hari. Yang terakhir ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini contohnya ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, dan daun mint. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan contoh pada siang hari ini, yaitu yang pertama, ada tumbuhan bryophyta, yaitu tumbuhan lumut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh lumut daun dewasa. Nah, yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Yang di sini ada paku sisi naga. Nah, terus itu kedua ada contohnya suplir. Nah, yang terakhir yaitu spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini contohnya itu ada Pinus mercuti, dan yang kedua ada Menemon atau melinjo. Nah, menjadi beberapa kelompok. Nah, kita ada 14 orang, jadi Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Dan ada yang kelompok terakhir yaitu 4 orang. Nah, dari absen 1, bisa dicatat semuanya dulu. Diambil bukunya. Nah, ada yang kelompok pertama itu kelompok 14. Ibu akan memberikan kalian lomba kerja. Nah, lomba kerjanya seperti ini. Bisa dilihat. Nanti Ibu share di WA saja. Nah, nanti bisa kalian kerjakan. Nah, Ibu akan memberikan penuntunan bagaimana mengerjakan lembar kerja tersebut. Nah, yang pertama ada materi di bagian pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang dunia tumbuhan serta pengklasifikasian jenis tumbuhan. Nah, kalian bisa menjawabnya di belakang. Di belakang ini kosong sengaja Ibu buat. Dia supaya kalian menjawabnya di belakang. Nah, yang kedua, setelah pada materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang ketiga ada gambar. Di sini ada gambar Ibu buat. Yang ketiga, perhatikan gambar di atas. Menurut Anda termasuk ke dalam jenis tumbuhan apakah gambar tersebut? Nah, kalian identifikasi tumbuhan vakum. Nah, perhatikan gambar di atas. Menurut Anda termasuk ke dalam jenis tumbuhan apakah ini? Dan jelaskan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Nah, yang kelima, jelaskan peran-peran tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, setelah ini Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya sekitar 10 menit.
presentasikan hasil diskusinya secara presentasikannya pada perwakilan kelompok. Coba Rizky Anissa Harahap. Nggak apa-apa, kan 5 pertanyaan, bisa 1 pertanyaan aja yang dijawab. Rizky Anissa. Atau siapa yang bisa? Rahma itu di sana. Atau Aldina. Oh enggak, kalau nggak ada yang bisa ya udah nggak apa-apa. Nanti minggu depan bisa dijelaskan perwakilan dari kelompoknya. Nah, sekian pelajaran hari ini. Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Materi hari ini yaitu mengenai dunia tumbuhan atau plantae. Nah, dunia tumbuhan yaitu suatu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri atau bersifat autotrof, memiliki ciri-ciri yaitu multiseluler, memiliki klorofil, berfotosintesis atau memasak makanannya sendiri. Nah, jenis-jenis dari dunia tumbuhan yaitu 3. Yang pertama ada bryophyta atau lumut, contohnya ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, yaitu contohnya ada paku sisinaga, tadi ada suplir, ada paku perak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengenai Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, yaitu tumbuhan yang memiliki perjalanan keturunannya dengan menggunakan biji. Contohnya yaitu berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Dan peranan dari dunia tumbuhan atau tumbuhan yaitu sebagai sumber makanan, sebagai bahan bangunan, yaitu untuk membuat rumah kita, sebagai sumber pakaian dan obat-obatan bagi kita. Nah, hari ini sebelum kita menutup pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri, yaitu Ibu awal Ibu silakan untuk sama-sama. Nah, alhamdulillah waktu untuk bisa dan dapat berhadir kembali. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.